Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karama Alia dengan NPM 2117051016 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Yang pertama ada konsep program. Dari segi konsep umum, pemrograman adalah urutan langkah, prosedur, atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan dari segi konsep IT, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Konsep dasar pemrograman pada umumnya adalah IPO, Input Process Output, lalu dikembangkan menjadi Originating, ada Storage, terus lalu ada Input, Process, Output, dan Distribution. Pertama ada Originating. Originating berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah dikumpulkan, dilakukan proses input. Kedua ada input. Tahapan ini merupakan proses pemasukan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Lalu selanjutnya ada proses. Tahap ini merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari di storage. Lalu ada output. Tahap ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi seperti ke monitor atau speaker dan lain-lain. Lalu ada tahap distribution. Tahap ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Lalu ada storage. Tahap ini merupakan perekaman hasil pengolahan data storage yang nantinya dapat dipergunakan untuk input proses selanjutnya. Lalu ada jenis-jenis pemrograman. Yang pertama ada pemrograman BIOS, yang kedua ada pemrograman operating system, yang ketiga ada pemrograman bahasa program atau compiler, keempat ada program untuk menghasilkan aplikasi umum, lalu pembuatan aplikasi administrasi perkantoran atau keuangan, lalu ada pemrograman web, pemrograman multimedia, dan pemrograman aplikasi robotik atau mesin industri. Lalu yang kedua adalah eksekusi program. Eksekusi program adalah fungsi dasar komputer yang prosesnya dengan cara mengambil pengolah instruksi dengan langkah instruksi, baca CPU dari memori dan CPU dengan mengeksekusi setiap instruksi. Eksekusi program mencakup kegiatan menayangkan program sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Manajer program melakukan koordinasi dengan bagian traffic dalam menentukan jadwal penayangan dan berkonsultasi dengan manajer promosi dalam mempersiapkan promo bagi program bersangkutan. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah. Yang pertama, instruksi baca fetch CPU dari memori. Yang kedua, CPU mengeksekusi setiap instruksi. Eksekusi program terdiri dari proses pengulangan fetch dan eksekusi instruksi. Eksekusi sebuah instruksi terdiri dari sejumlah langkah. Pada tahap ini pengolahan instruksi dibagi dua tahap, yaitu tahap pertama fetch dan kedua eksekusi. Fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi di dalam memori. Eksekusi instruksi dapat melibatkan sejumlah operasi dan tergantung dari sifat-sifat instruksi. Awal siklus instruksi. Pertama, CPU membaca instruksi dari memori, lalu PC atau program counter dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Lalu CPU selalu menambahkan PC setiap kali membaca instruksi. Instruksi yang dibaca dimuatkan ke dalam register di dalam CPU, yaitu IR, Instruction Register. Lalu yang ketiga ada set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code
karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Format instruksi. Yang pertama, format instruksi 3 alamat mempunyai bentuk umum seperti opcode, AH, AO1, dan AO2, terdiri dari 1 alamat hasil dan 2 alamat operan. Format instruksi 2 alamat mempunyai bentuk umum opcode, AH, dan alamat operan, terdiri dari 1 alamat hasil merangkap operan dan 1 alamat operan. Lalu yang ketiga ada format instruksi 1 alamat mempunyai bentuk opcode, AO, terdiri dari 1 alamat operan dan hasil disimpan di akumulator. Lalu ada format instruksi 0 alamat mempunyai bentuk umum opcode, terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode, berfungsi menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Lalu ada source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Lalu ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Lalu ada next instruction reference, memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Lalu ada beberapa simbolik instruksi. Yang pertama ada add, jumlahkan, lalu ada subs atau subtract, kurangkan, lalu ada mp atau mul atau multiply, artinya kalikan, lalu ada divide, bagi, ada load, data dari register atau memori, ada store, yaitu simpan data ke register atau memori, lalu ada move, memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain, SHR ada shift kanan data, lalu SHL ada shift kiri data, dan lain-lain. Jenis set instruksi pertama ada data processing, yaitu berisi arithmetic dan logic instruction. Lalu ada data storage, berisi memory instruction. Yang ketiga ada data movement, berisi input atau output instruction. Lalu ada control, itu berisi test dan branch instruction. Lalu desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, diantaranya kelengkapan set instruksi, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, dan kompatibilitas seperti source code compatibility dan object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu operation repertoire. Berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Lalu ada data types, tipe atau jenis data yang dapat oleh instruction, format, panjangnya, banyaknya alamat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada register, banyaknya register yang dapat digunakan. Dan yang keempat ada addressing, yaitu metode pengelamatan untuk operan. Contoh set instruksi yaitu X sama dengan dalam kurung A plus B XC garis miring dalam kurung D min E XF. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya mohon dikoreksi dan tambahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.